Rocky Gerung ternyata munafik juga. Kuar-kuar mengkritik Presiden Jokowi, namun demikian ternyata dia mengincar jabatan Jaksa Agung. Kita dengarkan pernyataan Rocky Gak lu Gerung. sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Lu- Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Itulah Rocky Gerung yang kuar-kuar selalu mengkritik dan menghina Presiden Joko Widodo sebagai orang yang dungu, bodoh, dan lain sebagainya. Namun demikian pada kenyataannya Rocky Gerung mengincar jabatan sebagai Jaksa Agung. Aduh, parah Rocky Gerung. Tidak malu-malu, Saifullah Patah dan Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi dan dungu katanya. Yang mengaku orang cerdas dan orang waras tetapi kehidupan ataupun perilakunya seperti orang dungu dan orang gila ya, ataupun stres dikarenakan tidak punya adab sopan santun kepada seorang pemimpin yang adalah pemimpinnya sendiri. Ini penting karena menurutku sih ini bukan sekedar pertanyaan iseng tapi serius ini. Jokowi itu beneran dungu setelah apa yang terjadi sekarang. Pilpres 2024, pemilu 2024 secara umum. Terus kemudian dia bertahan dalam posisi itu kan. Dia kan bener-bener nggak punya malu menurut aku. Dia terang-terangan cawe-cawe kayak begitu. Dia langgar ini, langgar itu gitu dengan percaya diri penuh gitu loh. Terus kemudian lewat. Katakanlah misalnya Prabowo Gibran jadi presiden wakil presiden. Dia kan bisa mengatakan untuk dirinya minimal, saya menang nih. Dia dungu, tetap dungu ya. Tetap dungu karena dia nggak bikin kalkulasi atau nggak mampu melihat bahwa kekuasaan itu ketika berpindah itu orang yang bahkan tadi pernah menyodorkan diri untuk mendukung itu nggak akan diangkat. Karena itu Jokowi mulai cari cara, misalnya gue baca undang-undang ibu kota, undang-undang Jakarta yang baru aglomerasi itu kan, bahwa kekuasaan mengatur Jakarta bisnis politik akan diberikan pada wakil presiden. Lalu gubernur DKI akan ditunjuk oleh presiden. Kan itu cawe-cawe baru Jokowi kan. Jadi dari hulu dia udah kacau, akhirnya di hilir dia cari-cari cara tuh supaya Gibran tetap berperan. Padahal Gibran itu sebagai wakil presiden tidak boleh melakukan apa-apa selama presiden masih aktif. Itu dasarnya kan. Jadi itu juga melanggar konstitusi. Jadi ini namanya hilirisasi kedunguan. Dan sebetulnya ada satu presiden dulu kan, ketika JK menjadi wakilnya SBY, ketika mereka bikin perjanjian tertulis konon ya, dan kemudian JK punya kewenangan besar. Nah sekarang ada yang pantas kita curigai nih Rob, karena kan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu baru dibicarakan separuh-separuh. Konsep tentang pengelolaan Jakarta yang utuh belum banyak dibahas orang. Salah satunya kan akan menjadikan Jakarta bersama Bodetabek sehingga jadi Jabodetabek sebagai satu kawasan ekonomi bisnis khusus. Dan Dewan Pengelolanya itu didirikan khusus, Dewan Pengelola Jabodetabek. Dan dalam konsep yang mereka susun itu ketuanya ex officio wakil presiden. Ya itu yang jadi artinya presidennya dilempar ke Kalimantan gitu kan. Terus kemudian wakil presidennya mengurusi urusan ekonomi dan bisnis. Ya itulah Saifullah Patah dan Rocky Gerung yang begitu sangat benci sekali kepada Presiden Joko Widodo dan terang-terangan mengatakan Presiden Jokowi adalah orang yang dungu. Ya orang dungu saja begitu sukses memimpin bangsa Indonesia dan sukses bisa memindahkan ibu kota di mana presiden-presiden sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebetulnya pemindahan ibu kota itu sudah digagas pada zaman Presiden pertama Soekarno. Namun kenapa baru sekarang Presiden Jokowi lah yang bisa memindahkan atau merealisasikan daripada mimpi-mimpi pemimpin terdahulu. Orang dungu saja bisa seperti itu. Anda Rocky Gerung dan Saifullah Patah adalah merupakan orang-orang yang cerdas. Tetapi mana buktinya? Menggagalkan Prabowo Gibran saja tidak bisa ini Saifullah Patah ya. Saifullah Patah begitu yakin ingin menggagalkan Prabowo Gibran, namun pada kenyataannya
Keok kau FC Bola Patah, apa yang kau banggakan begitu dengan enaknya mendungung-dungungkan Presiden Jokowi? Aduh, parah kau Rocky Gerung dan FC Bola Patah. FC Bola Patah menargetkan Jokowi kalah, artinya adalah Prabowo Gibran kalah, namun kenyataannya FC Bola Patah hanya omong besar, hanya omon-omon. Dia tidak punya pengaruh apa-apa. Buktinya, dia berkata seperti itu tidak ada orang yang tertarik mengikuti apa yang diutarakan oleh FC Bola Patah. Rakyat masih lebih percaya Jokowi daripada FC Bola Patah. Teman di sini untuk ikut memperjuangkannya. Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertobat. Omong kosong, omon-omon dan omong kosong FC Bola Patah. Ya, itulah ciri-ciri orang yang sakit hati. Kuar-kuar omongan besar, mau menjatuhkan, mau mengalahkan, mau menjungkalkan. Tai lo, ndak ada apa-apanya. Kenapa saya mencita-citakan Pak Jokowi kalah? Karena menurut saya kekalahan Pak Jokowi adalah sumbangan yang sangat besar bagi penyehatan kembali demokrasi Indonesia. Pret, Jadi kalau saya diminta misalnya di Gaspol ada pertanyaan ini, jika ada yang ini ingin Anda katakan kepada Presiden Jokowi, Jika ada yang Anda ingin maka saya bilang gitu, maka saya bilang, Pak Jokowi, please kalah Pak, karena dengan Pak Jokowi kalah, demokrasi kita akan lebih sehat. Nah, itulah kata-kata saya. Nah, itu kalau presiden penerusnya mau menyehatkan kembali. Nah, maka khusus untuk warga negara, setelah mencoblos, jadilah penagih janji. Jadi Jangan tidur, harus terjaga sampai pemilu berikut. ajakan FC Bola Patah tak terbukti. Rakyat masih lebih percaya kepada Jokowi, Prabowo, Gibran dibandingkan dengan FC Bola Patah ya. Kita sudah tahu semuanya siapa dialah. Dia adalah pebinor katanya ya. Perebut bini orang gitu. FC Bola Patah. Dia nggak punya karisma ya. Dia hanya ngomong-ngomong yang begitu benci kepada tokoh-tokoh seperti Presiden Joko Widodo. Tidak punya kans untuk memimpin bangsa karena kelicikannya yang menghalalkan segala cara. Pada saat menjadi tim suksesnya Anies Baswedan, dia begitu sangat gencar sekali menggunakan masjid untuk menjatuhkan Ahok. Dan sekarang FC Bola Patah tidak laku lagi. Tidak ada orang yang percaya kepada dia. Aduh, perlawanan FC Bola Patah, kalau di negara lain dia sudah ditangkap dikarenakan melawan pemerintahan yang sah, presiden yang sah. Di sini dibiarkan saja ya, karena mungkin FC Bola Patah tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Buktinya dia keluar-keluar mau menjatuhkan Jokowi juga. Tidak ada apa-apanya. Aduh. Perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo adalah satu kegiatan konstitusional yang layak dilakukan oleh siapapun yang ingin bersikap. Kita tidak bisa biarkan pemilihan umum lewat, lalu kemudian aroma, semangat, nilai, aksi dari perlawanan ini menguap seperti kata-kata di udara. Seusai pemilu kemarin, sejumlah kawan bertanya kepada saya, lalu bagaimana soal pemakzulan? Memakzulkan Presiden Jokowi tidak ada kaitan dengan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam pemilu 2024. Memakzulkan Presiden Jokowi kaitannya dengan seberapa jauh kita bisa berdebat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Dan Pret mau makzulan apa? Buktinya ya Pak Jokowi masih jadi presiden dan akan lengser pada Oktober mendatang ya. Artinya Pak Jokowi 5 tahun tepat berkuasa dan FC pula mimpi. Ngimpi mau makzulan Pak Jokowi. Pret.